Okay, hello, how are you? So today we are going to continue our lesson, ya. Jadi sekarang kita akan membahas topik selanjutnya. The title is Hello, this is Mary speaking. Nah, if you see the picture, kalau dilihat gambarnya di sini, mungkin terlihat ya kira-kira apa yang akan kita bahas. Oke. Nah, so I will show you first. Oke, nah jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah in this module, you will learn how to communicate by phone in office, bagaimana cara berkomunikasi dengan telepon di kantor, how to leave message by phone or in face-to-face meeting, bagaimana cara meninggalkan pesan baik lewat telepon maupun dalam pertemuan tatap muka. And also the last one, how to take message by phone or in face-to-face meeting. Bagaimana cara menerima pesan lewat telepon ataupun pertemuan tatap muka. Okay, so here we have a dialogue between Gail Anderson and Sean Miley. Okay, good afternoon, Stonegate Tech. Gail Anderson speaking. Selamat siang atau selamat sore, Stonegate Tech. Dengan Gail Anderson di sini. Good afternoon. This is John Milet. Can I speak to Ina Henning, please? Selamat siang atau selamat sore. Ini adalah John Milet. Ini John Milet. Bisakah saya bicara dengan Ina Henning? I'm sorry, Miss Henning's on the telephone at the moment. Can I take the message? Mohon maaf, Ibu Henning saat ini sedang telepon. Bisakah saya menerima pesan? Yes, please. Can she call me back? Ya, terima kasih. Bisakah beliau menelpon saya balik? Of course. What's your phone number, please? Tentu saja. Berapa nomor telepon Anda? I'm in Paris. So that's country code 33, then area code 1, and then 58701263. That's my direct line. Saya sedang di Paris. Saya ada di Paris. Jadi, kode negaranya 33. Lalu kode area 1, lalu 58701263. Itu sambungan langsung saya. And your name again, please? Lalu nama Anda siapa tadi? Maaf. John Milet. I'm sorry, I can't speak French. Can you spell your surname for me? Mohon maaf, saya tidak bisa bahasa Prancis. Bisa tolong Anda ejakan nama belakang Anda? Sure, that's Mailet. Please tell her it's about the meeting. Tentu. Mailet. Tolong katakan pada beliau ini tentang pertemuan itu. Okay, thank you for your call, Mr. Milet. Oke, terima kasih atas teleponnya, Tuan Milet. You're welcome. Goodbye. Sama-sama. Sampai jumpa. Goodbye. Sampai jumpa. Oke, so di sini saya saya instruksikan, can you translate the dialogue into Indonesian? Tadi sudah saya bantu ya. Saya sudah translate ke dalam bahasa Indonesia. So you can understand the dialogue. Is there any difficult word? Nah, please replay the dialogue. Ya, bisa di-replay lagi tadi apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada difficult word, kata-kata sulit yang mungkin baru kalian ketahui saat ini, atau mungkin dulu sudah pernah
tahu tapi lupa, nah you can take note ya, silahkan dicatat atau diingat-ingat ya. Okay, the meaning of this word, country code, area code, direct line, surname. Okay, please remember, please replay what I said earlier. Coba di replay lagi supaya tahu ini tadi apa ya artinya. Alright. Okay, now we go back to basics ya. Tadi di dialog. Okay, we go back to the dialogue. Nah, here there is a part when John Milet spell the surname. Jadi di sini ada bagian ketika John Milet spell atau mengeja surname-nya dia, M-A-I-L-L-E-T. This is very important ya, sangat penting kalau misalnya kita mau menyebutkan nama kita kepada orang yang tidak kita kenal ya, jadi supaya tidak ada kesalahan dalam penulisan. Okay, so your job nanti sebagai bagian dari tugas is to spell his name and pronounce the alphabet letters correctly. Dieja dan harus dipronouncekan, harus diartikulasikan dengan benar ya. Contohnya Milet, M-A-I-L-L-E-T. Ya, be careful, ada huruf A, ya, A dalam bahasa Indonesia, I dalam bahasa Indonesia, and E, yaitu E dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi ini adalah kesalahan pronunciation yang paling umum untuk bahasa Indonesia, untuk orang Indonesia. Antara huruf A, huruf I, sama huruf E. In English, huruf A is pronounced A. Ya, A. Kemudian huruf E dalam bahasa Indonesia, in English, it is pronounced E. Okay. And then huruf I, kalau dalam bahasa Indonesia huruf I, tapi in English it is I. Ya, it is pronounced I. So be careful. You have to pronounce correctly. Okay. This is another example. Stone Gate. Stonegate. Okay. Now you have Anderson, Henning, Fitzgerald, McDonald, Levi-Strauss, Hyundai, Hershey, Victorinox. Okay, your job, tugasnya adalah untuk spell this name. Ya, jadi nanti silahkan mengumpulkan voice note, ya, file voice note atau file audio di mana kalian pronounce ya, spell the names. Seperti saya tadi, M-A-I-L-L-E-T itu ya. Jadi caranya adalah pertama kalian sebutkan dulu Anderson. Nah, kemudian baru spellingnya apa. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, dan seterusnya. Ya. Kemudian Henning. Kemudian baru spellingnya. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, dan seterusnya. Fitzgerald. Ya, dan sampai habis. Oke, itu adalah tugas kalian. Right? Ingat, you have to pronounce the alphabet letters correctly. Ya. Kalau misalnya kalian tidak yakin, cek Google. Ya, this is a practice for you, exercise for you untuk pronunciation. Okay? Alright, now we go to useful expressions in calling or receiving a call at work. Nah, di sini ada ungkapan-ungkapan dalam menelpon atau menerima telepon ketika kerja ya, di tempat kerja. The first one is when you want to make contact. Ketika kita mau berhubungan ya, berhubungan atau mengontak pertama kali ya, di awal. Okay, so you can use
hello, atau good morning, good afternoon, atau good evening, ya. Kemudian, yang perlu diingat adalah afternoon. Afternoon itu adalah mulai dari jam 12 siang ke atas, ya, hingga matahari tenggelam. Jadi itu bisa berarti siang, bisa berarti sore. This is Jason Brown speaking. Di sini dengan Jason Brown. Ya. Could I speak to Jane, please? Bisakah saya bicara dengan Jane? I'd like to speak to Jane. Saya ingin bicara dengan Jane. I'm trying to contact Jane. Saya ingin atau saya perlu mengontak Jane. Oke. Nah, setelah itu, setelah mengucapkan salam, kemudian mengungkapkan maksudnya apa, ya, you introduce yourself, ya, memperkenalkan diri. Good morning, McDonald's. How can I help you? Nah, ini adalah yang kita ucapkan ketika kita menerima telepon. Ya, selamat pagi, McDonald's. Apa yang bisa saya bantu? Ya. Atau, hello, the Grand Royal Hotel, Sarah Brown speaking. What can I do for you? Nah, ini yang versi lebih lengkap. Hello, Hotel Grand Royal. Ini dengan Sarah Brown. Ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi artinya sama, tapi ada versi yang lebih singkat, ada versi yang lebih panjang. Now, if you are the caller, kalau misalnya kalian adalah yang menelpon, maka kalian menggunakan kata-kata ini atau kalimat ini. Hello, this is John from Manchester College. Halo, ini John dari Manchester College. Atau, hello, my name's Peter. I'm calling from Microsoft. Halo, nama saya Peter. Saya telepon dari Microsoft. Ya, jadi maksudnya dia adalah orang dari Microsoft. Nah, kalau misalnya kita mau ask for the caller's name, ya, kalau misalnya kita minta atau kita tanya nama penelponnya, kita bisa pakai kalimat ini. Who's calling, please? Siapa yang menelpon? Siapa yang menelpon ini? Ya, atau can I have your name, please? Ya, bisa saya tahu namanya? Oke. Nah, this is what you say when you are the caller and you want to say who you want to contact. Ya, jadi kalau misalnya kalian adalah penelponnya, kemudian ingin menyatakan ingin mengontak siapa gitu, this is what you use. Okay. Can I have the accounts department? I'd like to speak to Martin Smith. Bisa saya dihubungkan ke account department, ya, bagian atau divisi account. Saya ingin bicara dengan Martin Smith, ya. Jadi can I have ini di sini maksudnya bukanlah bisakah saya memiliki, bukan, atau bisakah saya punya, bukan, ya, tapi bisakah saya disambungkan, ya. Oke, jadi kata have itu adalah termasuk kata dalam bahasa Inggris yang punya banyak sekali arti, ya. Oke, nah, could I speak to Linda, please? Bisakah saya bicara dengan Linda, please? Is David there, please? Apa David ada di situ? Oke. And then, ini kalau kita adalah receiver-nya, ya, menerima telepon. Kemudian kita merespon, ya, responding. Oke. This is what you say. I'll put you through. Hold the line, please. Akan saya sambungkan, ya. Saya akan sambungkan Anda. Hold the line, ya. Hold the line itu maksudnya ditahan, jangan ditutup dulu, ya. Hold the line, please. I'm sorry, he or she is not available. Maaf, beliau sedang tidak bisa, sedang ada halangan. Okay. And then I'm afraid he or she is busy at the moment. Sayang sekali, beliau saat ini sedang sibuk. I'm afraid he or she is away. Ya,
sayangnya, ya, sayang sekali beliau sedang pergi, ya, away, atau not in at the moment, ya, not in itu ya nggak masuk, gitu ya, not in at the moment, pada saat ini tidak masuk atau tidak hadir. And then atau in a meeting, ya, I'm afraid he is in a meeting atau she is in a meeting. Sayang sekali beliau sedang meeting. Oke, nah, yang perlu diperhatikan adalah I'm afraid di sini maksudnya bukanlah saya takut gitu ya, tapi, saya khawatir atau sayang sekali ya, unfortunately. Jadi I'm afraid di sini artinya sama dengan unfortunately, sayangnya ya, sayang sekali. Oke, and then ada kalimat reason for calling. Ya, jadi apa alasan untuk menelpon? Ini adalah ketika kita adalah caller-nya ya, atau penelponnya. Jadi kita sampaikan apa alasannya. I'm ringing to confirm the schedule for our meeting. Ringing di sini maksudnya sama dengan menelpon ya. Saya menelpon untuk mengonfirmasi jadwal pertemuan kami. I'd like to report the progress of our project. Saya ingin melaporkan kemajuan proyek kami. I need some information about the event. Saya butuh informasi mengenai acara. I'm calling about the product you have for sale. Saya menelpon tentang produk yang Anda jual. Okay, now this one is what you do when you want to leave or take a message. Ya, meninggalkan pesan ataupun menerima pesan. Can I leave a message? Nah, ini kalau misalnya kita adalah penelponnya. Bisakah saya meninggalkan pesan? Dan ini kalau misalnya kita adalah receiver-nya. Can I take a message? Bisakah saya menerima pesan? Ya, jadi kalau misalnya salah satu saja, kalau misalnya si penelpon sudah bilang begini, can I leave a message? Maka kita sebagai penerima tidak perlu lagi bilang, can I take a message? Gitu ya. Jadi langsung saja, yeah, sure. Jadi can I take a message atau would you like to leave a message? Apakah Anda mau meninggalkan pesan? Nah, ini kita ucapkan kalau misalnya penelponnya tidak kunjung meninggalkan pesan, gitu ya. Oke, so ini adalah beberapa pesannya. Contohnya, please tell him atau please tell her that the project must be delayed. Could you ask him atau could you ask her to call me? Could you tell him or could you tell her I called? Ya, nah, bisakah Anda meminta beliau untuk menelpon saya? Bisakah Anda memberitahu beliau bahwa saya menelpon? Gitu ya. Nah, ini kasusnya adalah jika si penelpon kurang jelas ya suaranya. Maybe they are mumbling ya, apa namanya? Tidak begitu jelas ngomongnya, or maybe ngomongnya tidak to the point, ya, bilangnya tidak to the point. Jadi kita minta diulang, asking for repetition. I'm sorry, but I didn't catch your name. I'm sorry, but I didn't catch your number. Jadi, maaf, saya tidak bisa menangkap atau tidak mendengar nama Anda atau nomor Anda. Ya, jadi catch di sini artinya bukan menangkap barang, tapi menangkap informasi dengan telinga kita. Ya. Sorry, I didn't hear that. Maaf, saya tidak dengar. Could you repeat it, please? Bisa tolong diulangi? Could you say it again? I'm afraid I didn't understand. Bisa tolong diulangi? Sayang sekali saya tidak paham atau belum paham ya. Could you spell that, please? Bisa tolong dieja? Nah, ini seperti yang tadi di atas ya. Namanya dieja. Excuse me, could you speak up? Maaf atau permisi, bisakah tolong agak lebih keras gitu ya. Jadi speak up itu bicara dengan lebih lantang, lebih keras suaranya ya. Oke, now kalau misalnya kalian perhatikan di sini banyak sekali pakai kata please.
pakai kata could, ya kan? Pakai kata can juga bisa, ya. Would you like to? Gitu ya. I'd like to, kemudian I'm sorry. Nah, ini sebetulnya adalah merupakan indikator dari namanya politeness in utterance, ya. Jadi sopan santun atau kesantunan dalam ucapan. Nah, so here we have a table, ya, ada tabel. The first column in the left is more polite. Ya, jadi ini adalah yang lebih sopan. Kemudian this one is less polite. Ya, di sini yang tidak terlalu sopan. Maksudnya apa? Apakah kemudian ini selalu benar dan ini selalu salah? Yang tengah bukan. Tapi kita melihat konteksnya, kita melihat situasinya seperti apa. If the situation is more formal, ya, kalau situasinya lebih formal, then you have to be more polite, ya. Tapi kalau situasinya lebih casual, lebih santai, you can be less polite, ya. Jadi kita melihat situasinya. And the column here in the right, this is the Indonesian, ya. Jadi ini adalah artinya. Jadi sebetulnya kolom yang kiri dan kolom yang tengah ini artinya sama, cuma ada versi yang lebih santun, ada yang tidak terlalu santun, yang lebih casual, ya. Kemudian, you can also add this to be more polite. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, bisa ditambahkan supaya lebih santun, ya. Excuse me, permisi, maaf, gitu ya. Kemudian pakai kata please. I'm afraid. Nah, ya, sayangnya, thank you, ya. Jadi, rajin-rajinlah mengucapkan kata thank you. Oke, the second assignment, ya. Tugas kedua adalah can you give example for each politeness expression? Oke, bisakah memberikan contoh untuk tiap ungkapan politeness, ya? Maksudnya adalah yang di tabel ini. Nah, di sini kan sudah saya beri titik-titik ya. I would like bla 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 bla, please. Saya ingin bla bla bla. Nah, ini silahkan nanti dilengkapi dengan contoh-contoh kalian sendiri, ya. Jadi apa namanya? Di sini tolong kalian apa namanya? Buat ya versi yang more polite dan less polite. Contoh, I would like a cup of coffee, please. I want a cup of coffee. Ya, jadi itu artinya sama. Saya ingin secangkir kopi. Tapi ada versi yang more polite dan ada versi yang less polite. Oke. Nah, kemudian tolong nanti masing-masing diberi contoh kalimatnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sorry, yang ini tidak ada ya. Jadi 4 saja. Jadi ada 1 contoh kalimat ya, I would like bla 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 dan I want. Kemudian yang kedua adalah ini, would you like bla bla bla, do you want bla bla bla. Could you bla bla bla, can you bla 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 ya. Kemudian yang keempat adalah can you atau could you pass me bla 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 atau give me bla 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 ya. Oke. Nah, ya, jadi itu adalah tugas yang kedua, right? Tolong berikan contoh kalimat ya yang ada di sini ya 1, 2, 3, 4 ya yang ada di kolom more polite dan less polite ya. Okay. Alright, now here we have exercise ya, we have exercise. How do I say it? Nah, jadi di sini we have 15 ya. Ada 15 situasi. Oke, 15 situasi. Nah, bacalah masing-masing situasi ini dengan seksama ya. Read the situation carefully. Kemudian kalian harus buat kalimat untuk merespon situasi ini. For example, how do you ask someone what
his or her name is on the telephone. Bagaimana cara kalian menanyakan siapa nama orang ya lewat telepon? Nah, ini tentu sudah ada contohnya di atas tadi ya. Silahkan dituliskan kalimatnya seperti apa, gitu ya. Kalimatnya seperti apa? Silahkan 1 sampai dengan 15. Oke. Now, this exercise yang ketiga ini nanti tolong dikumpulkan juga ya. Oke. Alright. So yeah, that is it for our material today. If you have any question, please contact me. Oke. Silahkan. Saya harap sudah bisa memahami. And I'll see you next time. Thank you. Goodbye.